Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul pada sore hari ini dalam rangka pengajian perdana di Presiden University. Tentu pengajian di Presiden University sudah berkali-kali, tetapi sedikit bercerita. Jadi sebagian teman ini merasa perlu untuk berkumpul secara positif. Nah, salah satu wadah yang kemudian diharapkan oleh mereka itu adalah pengajian, sambil bertemu, sambil mencari ilmu yang kontinu. Di sini alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesediaan dari 2 orang pengasuh yang insya Allah rutin. Yang pertama adalah dari Bapak Yai Lutfi Hamidi, yang sekarang sudah bersama dengan kita. Terima kasih Pak Yai. Sama-sama Pak Spandi. Pak Yai ini adalah dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia, UI 3 ya. Jadi kalau UI 1 itu kan ada di Depok, UI 2 di Yogyakarta. Ini adalah UI yang ketiga nih, UI yang internasional ini. Nah, kemudian pembicara yang kedua yang juga alhamdulillah sudah menyatakan bersedia untuk menjadi pengasuh di pengajian kita adalah Bapak Ustadz Saifur Rahman Mahfudz. Beliau adalah salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia, ahli ekonomi syariah, dan saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di Western Sydney University. Beliau juga koleganya Pak Yai ini, sesama beasiswa Mora ya Pak ya. Nah, perkenalkan sedikit Bapak Yai ini, Pak Yai Lutfi Hamidi, beliau adalah dosen di UII, beliau adalah juga ahli ekonomi Islam, selain tentu beliau juga ahli dalam kajian-kajian Islam yang lain. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan kepada Bapak Yai untuk memulai pengajian kita pada sore hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kita pada hari ini. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, saya merasa terhormat diundang oleh Pak Ahmad Supardi dan teman-teman di Presiden University untuk istilahnya mengaji bersama. Saya izin share screen dulu ya. Saya mau disclaimer dulu ini Pak Ahmad Pak Supardi. Ini jadi saya membaca iklannya Pak Pardi ini, jalan-jalan ke pasar pagi, ikut pengajian nggak akan rugi. Saya perlu jawab nih dengan pantun. Jalan-jalan di pagi hari, jalan pagi mencari sarapan. Yang isi pengajian bukan kiai tetapi teman, kira-kira begitu. Jadi saya ini sekali lagi bukan kiai, bukan ustadz, hanya teman biasa dari Pak Pardi. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi terkait saya. Jadi saya menyebutnya sebagai teman karena Pak Pardi ini
mengajarkan saya banyak hal waktu di Brisbane. Dan saya melihat beliau itu orang yang paling konsisten untuk datang pengajian. Meskipun beliau paling jauh, ujung. Tapi alhamdulillah kemudian kita dipertemukan dalam acara ini. Jadi waktu beliau mengundang saya, beliau sudah menyediakan semacam tema-temanya. Ini luar biasa dan sangat serius. Makanya saya melihatnya, wah ini kalau serius seperti ini, rasanya kalau saya menolak agak repot. Maka saya terima ini ajakan. Satu hal catatan saya adalah, yang pertama, tadi saya sebutkan saya bukan kiai, bukan ustadz karena itu. Tapi saya sangat senang dan mendukung sekali setiap ada teman-teman yang mengadakan kegiatan yang sifatnya pengajian. Kenapa? Karena kita bersama-sama, sebagaimana yang disabdakan Nabi, man salaka thoriqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang istilahnya melakukan journey atau perjalanan, di mana maksud perjalanannya itu untuk mendapatkan atau mencari ilmu. Tidak disebutkan di situ apakah ilmu umum atau ilmu agama, tapi kita melihat apalagi ilmu agama yang akan menjadi alat kita menghamba kepada Allah, tentu itulah maksudnya. Akan dimudahkan jalannya mencari surga. Nah, jadi ini ungkapan ini menurut saya adalah sangat bagus sekali buat orang pencari seperti saya dan teman-teman yang ada di sini. Artinya kita belum menjadi orang yang alim. Kalau kayak saya bayangkan kayak Gus Baha itu kan dia sudah alim. Jadi dia udah nggak perlu mencari lah. Kita ini kan masih mencari aja udah dikasih kemudahan oleh Allah dengan surga. Nah, karena itu motivasinya di situ. Yang kedua, catatan saya merasa bahwa mungkin di antara kita sudah banyak belajar agama, termasuk Kiai Google yang dimaksudkan oleh Pak Pardi itu. Dan itu tidak ada masalah menurut saya, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting di situ adalah memang kita tidak boleh terlalu fanatik, apalagi kalau yang kita baca dari medsos. Nah, disitulah kemudian kita melihat kriteria yang diberikan oleh Nabi terhadap mereka yang mencari. Jadi Nabi itu memberikan motivasi. Kun aliman, jadilah kalian itu seorang yang alim, mengajar, kiai, ustadz, atau orang-orang yang berilmu. Au muta'aliman, kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, nah sekarang ini saatnya kita ini lagi dalam posisi mencari ilmu, atau orang yang belajar, atau student, atau murid, atau apalah namanya, orang yang dalam posisi belajar. Itu adalah kriteria kedua. Au mustami'an, kriteria ketiga adalah mereka yang mungkin mendengar sungguh-sungguh, harus mencatat, harus mempelajari ulang agak susah. Saya cukup mendengarkan aja. Artinya apa? Mendengarkan masuk ketiga karena memang tidak seintensif yang pertama yang muta'alim, yang orang yang niat benar untuk belajar. Au muhibban, yang terakhir adalah au muhibban, setelah yang ketiga, yang keempat adalah muhibban atau orang yang senang. Jadi pada dasarnya dia senang untuk hal-hal kebaikan masuk pengajian. Wala takun famisan, jangan jadi yang kelima, patuhlik, kamu akan rusak atau celaka. Yang kelima itu apa berarti? Sudah tidak menjadi orang alim, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mendengar, tidak punya rasa hati yang senang juga. Ada temannya yang mau berangkat belajar aja di istilahnya dibully dan segala macam. Nah ini jangan sampai yang sampai. Nah jadi di sini kembali saya tegaskan, saya menyertai teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu, untuk dalam sebuah perjalanan untuk mencari ilmu. Nah karena bagian yang dikasih ke saya ini sudah dibikin plot, sudah dibikin silabi oleh Pak Pardi, saya mau ikut aja. Nanti mungkin sesekali
saya pernah diskusi juga, mungkin kita sesekali akan ambil tafsir gitu ya, biar tidak monoton. Kali ini saya ingin mengenalkan kitab fikih yang kecil, yang basic, yang barangkali banyak dikaji di pesantren-pesantren. Namanya Matnu Safinatin Najah. Jadi matan Safinah An-Najah. Judul bukunya adalah Safinah An-Najah. Safinah itu artinya perahu. An-Najah itu selamat, atau perahu keselamatan, atau perahu kesuksesan. Jadi li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Samir Al-Hadrami. Jadi pengarangnya Imam Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Saya mohon izin, mari kita bacakan Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini kita bisa mendapatkan berkah dari musonif, berkah dari kitab ini. Ila hadiniya wa ila kulli niyatin sholihah wa ila khususan ila Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi di bagian awal dari kitab fikih ini, seperti biasa kitab-kitab fikih umumnya selalu diawali dengan toharo. Nah, tapi di toharo ini kita mulai sebuah pasal atau chapter ya. Fi alamatil bulugh, yakni alamat atau tanda-tanda orang itu sudah balik. Alamat tanda-tanda al-bulugh, orang itu sudah balik. Apa itu alamatul bulugh? Salatun. Alamatnya orang balik itu ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan, sudah sempurna usianya 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, untuk laki-laki dan wanita. Jadi kalau ada orang, apakah itu laki-laki atau wanita, sudah 15 tahun, itu sudah dianggap masuk kriteria umur balik. Apa sih sebabnya kok disebut di sini balik, perlu atau tidak? Balik itu menunjukkan bahwa orang itu sudah bisa dikenai taklif atau beban hukum. Jadi kalau Nabi mengatakan muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk sholat. Ketika usia 7 tahun disuruh sholat, kalau enggak suruh istilahnya dipukul yang ringan. Tapi kalau 7 tahun itu dia belum kena taklif, 10 tahun dia belum kena taklif, belum kena beban. Kalau meninggalkan dia berarti berdosa enggak? Kalau dia mengerjakan sholatnya, berarti itu pahalanya bantuan. Tapi ketika sudah masuk ke balik, ketika dia sudah umur balik, artinya beban hukum sudah mulai atur jalan. Kalau dia nggak sholat, dia kena dosa. Dia nggak puasa, dia kena dosa. Dia tidak membayar zakat, padahal dia udah mampu, dia kena dosa. Nah, kemudian apa? Wal ihtilam, dan bermimpi, maksudnya adalah mimpi basah. Fi dzakari, dan untuk gender laki-laki, wal unsa, dan untuk perempuan. Litis aisinin, ketika dia berusia 9 tahun. Nah, jadi ada kemungkinan belum mencapai umur 15 tahun, tetapi dia sudah masuk kategori balik. Kenapa itu? Kalau dia sudah ihtilam, biasanya minimal usianya 9 tahun. Kenapa kok usia 9 tahun? Karena ketika usia 9 tahun, alat-alat reproduksi wanita maupun laki-laki itu sudah mulai bekerja. Jadi ada kemungkinan pada usia 9 tahun di mana dia mulai mengalami yang namanya mimpi basah.
Dan itu menjadi tanda bagi baliknya atau usia taklifnya seseorang. Yang terakhir wal haidu fil unsali tis'in, dan haid untuk mereka yang atau menstruasi untuk anak mereka yang perempuan ketika berumur 9 tahun. Jadi yang terakhir hanya khusus wanita, yang dua pertama untuk laki dan perempuan, yang terakhir untuk wanita. Inilah alamat dari balik atau usia di mana seseorang itu terkena kewajiban hukum. Pak Ahmad Supardi, apakah sampai di sini ada yang bertanya, Pak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti Lanjut, pertanyaan di belakang, Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Nah, usia 9 tahun yang tadi disebut sebagai umur balik tadi, khususnya yang sudah ikhtilam dan khususnya kalau wanita sudah mengalami menstruasi, ini yang barangkali menjadi titik awal di mana seseorang itu dianggap dewasa secara alat produksi. Meskipun mungkin secara kedewasaan dalam psikologi mungkin belum. Nah, tapi disinilah kita melihat salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah menikahi Aisyah. Dan beliau mulai istilahnya tidur bersama Aisyah itu ketika Aisyah berusia 9 tahun. Nah, orang di zaman sekarang sering menjadikan itu bagian dari bulian, bagian dari cacian. Bagaimana mungkin seorang yang, mohon maaf, dianggap sangat agung tetapi menikahi gadis yang sangat belia. Nah, kalau kita melihat apakah judgmental kita itu sekarang memang usia seperti itu dianggap masih sangat belia. Mungkin anak kecil zaman sekarang usia 9 tahun dia belum bisa mencuci bajunya sendiri. Tapi pada tahun-tahun dalam sejarah sebelumnya 14 abad yang lalu, di mana semua kegiatan aktivitas itu melibatkan semua anggota keluarganya, maka usia seseorang menjadi dewasa itu mungkin bisa lebih singkat. Dan itu tidak hanya dialami di Arab, bahkan juga dialami di Barat sendiri. Di Amerika Serikat tahun 1871, izin untuk menikah itu diberikan untuk wanita ketika umur 7 tahun. Jadi masih sangat belia. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah. Dan itu juga terjadi misalnya Raja Richard II dari Inggris, dia juga pernah menikahi anak di dalam usia 7 tahun. Nah, tapi kembali kepada hukum. Hukum itu kan sifatnya hitam putih. Artinya Nabi ketika menikahi Aisyah itu indikasinya Aisyah sudah balik. Artinya sudah fungsi reproduksi dalam dirinya itu sudah berjalan. Dan Nabi sebagai salah satu penentu hukum dan pelaku hukum. Dan itulah istimewanya karena ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan oleh Nabi. Nah, kita kalau melihat sekarang di undang-undang perkawinan di Indonesia misalnya, usia wanita dibolehkan menikah itu setelah umur 16 tahun minimal. Nah, agak sedikit berbeda. Artinya di situ pemerintah kita melihat zaman saat ini mungkin lebih relevan anak perempuan itu bukan hanya dia tumbuh secara reproduksinya, tetapi
diiringi dengan kedewasaan dalam sisi psikologinya. Baik, satu sisi tentang balik sudah kita lewati. Nah, istimewanya dari kitab Safinah Najah ini pembahasannya singkat-singkat dan pendek-pendek. Nah, makanya di dalam kajian di pesantren mungkin biasanya setelah ngaji kitab ini akan ada ngaji kitab yang lain yang menjelaskan atau namanya syarah. Ada misalnya namanya Nailur Roja, jadi kitab yang khusus mensyarah atau menjelaskan kitab ini. Nah, kita bahas ini sekarang adalah syurutu ijza'il hajari fil istinja. Syarat-syarat bolehnya bersuci dengan batu di dalam istinja. Apa itu istinja? Istinja atau berasal dari kata naja yanju. Artinya adalah toto ayat yakto'u, artinya memutus. Memutus apa? Memutus sesuatu yang kotor di dalam tubuh supaya menjadi bersih kembali. Jadi ketika kita mohon maaf ke toilet, baik itu buang air besar maupun air kecil, itu semua kan adalah kotoran. Nah, Islam adalah agama yang bercirikan kepada kesucian, tohar. Maka sentral perhatiannya adalah orang itu setelah melakukan buang hajatnya, dia harus kembali suci. Kenapa demikian? Karena suci ini penting karena nanti kalau dia harus melakukan sholat, dia harus bersih suci dari kotoran dan najis. Ya, jadi kembali ke istinja. Di sini disebutkan ijza'il hajar. Jadi bagaimana syarat-syarat mengistinja atau membuang kotoran tapi khusus dengan batu. Istinja tentu saja tidak hanya dengan batu. Ada dengan air. Ada dengan benda padat yang diserupakan batu yang lain. Selama bendanya itu bersih dan tidak najis. Nah, disebutkan di sini syurutu ijza'il hajari tamaniyah. Syarat-syarat bolehnya beristinja dengan batu itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar. Paling tidak harus menggunakan 3 batu. 3 buah batu. Wa ayyun qiyal mahal. Dan dengan 3 batu tadi, paling tidak kotorannya itu benar-benar bersih. Nah, gimana kalau kotorannya belum bersih? Berarti perlu tambahan batu lagi. Gitu. Kira-kira mafhum mukhalafahnya begitu. Jadi sudah batu pertama, kok kayaknya masih lengket-lengket. Nah, ambil batu kedua, batu ketiga masih lengket juga. Mungkin perlu batu yang keempat dan seterusnya. Wa alla yajifan najas. Dan agar najisnya itu tidak kering. Mohon maaf nih, kalau kita lagi ke belakang, terus kemudian entah karena sudah kebelet di padang tempat yang tidak kita temui ada air misalnya, terus kemudian kita nyari batu. Lah pas nyari batu tadi ternyata najisnya udah jadi kering gitu. Nah, ini nggak boleh kalau nyuciinnya pakai batu. Kenapa? Karena kalau udah kering pakai batu itu sulit. Logikanya begitu. Kemudian wala yang takila dan tidak berpindah. Maksudnya berpindah kenapa? Misalnya, mohon maaf, kita atau anak kita lah gampangnya, anak-anak kecil gitu, dia kencing. Nah, karena anak-anak, dia belum benar-benar bisa ngontrol dirinya. Jadi
mohon maaf kencing ke depan tapi nyepet-nyepet, entah itu ke kakinya, entah ke kemana tempat-tempat yang lain. Nah, kalau itu pindah ke tempat-tempat yang lain, maka menggunakan batunya tidak bisa dibenarkan. Artinya apa? Syaratnya tidak dipenuhi. Jadi kalau mau istinja dengan batu, kita harus benar-benar memastikan bahwa najisnya itu tidak pindah, tidak muncrat-muncrat kemana, tetap sudah kita buang. Jadi yang kita selesaikan di tempat TKP-nya, bahasanya di TKP-nya itu yang kita bersihkan dengan batu. Tapi kalau sudah muncrat kemana-mana, syarat dengan istinja dengan batu ini menjadi tidak Saya teruskan. Wala yatro'a alaihi akhor. Tidak bercampur di tempat tadi yang apakah itu mohon maaf dari lubang depan atau lubang belakang itu sesuatu yang lain. Mohon maaf nih, ini cerita aja misalnya. Ada anak lagi kencing depan, tiba-tiba ya karena dia nggak pakai celana misalnya kejatuhan, kotoran belum misalnya, itu dari kejadian itu ada dua. Ya ini menjadikan istinja dengan batu itu tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang berikutnya wala yujawiza sofatahu wa hasafatahu. Jadi kalau misalnya lubang depan sama lubang belakang itu kita lokalisir gitu ya. Itu dia tidak boleh melampaui. Maaf nih, kalau yang lubang belakang katakanlah dia sampai lebar-lebar sampai pantat misalnya. Nah ini tidak boleh. Kalau dengan batu akan sulit karena kita tidak batunya yang dipakai tidak pas benar untuk bisa menghilangkan semua daerah yang begitu lebar. Maka kembali itu hanya fokus ke tempat asalnya aja, TKP-nya aja. Wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena di situ air. Loh, kenapa kalau terkena air tidak boleh istinja pakai batu? Lah ngapain pakai batu kalau sudah ada air? Kira-kira mafhumnya begitu. Kalau udah pakai air berarti ya sudah bersih. Ngapain masih pakai batu? Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Dan akan sangat baik dan disyaratkan batunya itu, batu-batu yang tadi yang 3 itu minimal tadi, tohir, jadi suci. Jadi kalau kita ngambil batu asal batu yang kita tidak tahu apakah itu najis apa tidak, ya tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Jadi waktu pas memilih batu tadi perlu menggunakan batu yang benar-benar tidak terkena bekas najis. Nah, ini tadi kita sudah masuk 2 hal pasal. Yang pertama terkait tanda balik, kemudian yang kedua terkait istinja. Nah, ini 3 batunya. Bagaimana kalau 3 batunya itu satu batu dengan 3 tempat yang kira-kira memiliki sudut yang berbeda? Nah, ada yang mengatakan boleh, tetapi tetap saja mungkin 3 batu yang utama seperti ini lebih dianjurkan. Lalu bagaimana kaifiyahnya atau caranya? Wa afdalu kaifiyatihi, bagaimana yang paling utama cara melakukan istinjanya? Al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Artinya apa? Al-jam'u, kombinasi bainal ma'i antara air dan batu. Itu yang paling utama. Bi ayyabda'a bil hajar, tetapi nah ini dimulai dulu dengan batu, tsumma yutbi'ahu bil ma', kemudian baru diikuti dengan air. Nah, jadi ini yang paling utama.
Yang kedua, fa'in arodo al-iktisor ala ahadima, kalau pengen yang lebih praktis di antara keduanya, kan kadang udah pakai batu nyarinya susah, yang ada air, bagaimana? Nah, falma'u afdol, kalau pengen ringkas, pengen praktis, pakai air saja, itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu yazilul aina wal asar. Karena air itu bisa menghilangkan ain atau bentuk kotorannya itu wal asar dan bekasnya. Jadi dua-duanya bisa hilang dengan air. Wa aroda ayastanji'a ba'dahu bil hajar. Bagaimana kalau setelah itu kemudian diulangi lagi dengan batu? Lam yusanna lahu dzalika li adamin faedah. Tidak disunahkan dengan demikian karena tidak ada faedahnya lagi. Wong sudah baunya, terus kemudian istilahnya apa, bekasnya, terus kemudian barangnya sendiri, kalau mohon maaf kalau buang air besar itu sudah nggak ada di tempat. Jadi apalagi udah dibersih pakai air, jadi ngapain Pak masih perlu batu? Kira-kira begitu. Jadi tidak diperlukan lagi batu di situ. Istinja sudah. Kemudian ya, fi ahkamil ma, hukum-hukum terkait air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-ma'u, kalau orang pesantren dulu mungkin menerjemahnya begini. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ono sithik wa katsirun ono akeh. Ke orang Jawa. Nggak tahu kalau Pak Supardi di di daerahnya tentu dengan bahasanya yang berbeda gitu. Di Madura sana dengan bahasa yang berbeda. Jadi air itu dihukumi ada dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Apa faedahnya? Apa konsekuensinya? Fal qalilu madunal kullatain. Adapun yang disebut air sedikit itu yang ukurannya kurang dari 2 kolah. Nah, mungkin kata-kata 2 kolah itu tidak. Sekarang kolah sendiri itu mungkin sudah tidak begitu familiar ya di keluarga ya, karena kebanyakan orang-orang sekarang sudah punya shower kalau mandi. Zaman dulu ketika kita untuk menimba air saja kita perlu timba yang konvensional, yang dimiliki oleh kita itu adalah apa biasanya? Tempayan, tempat untuk nyimpan air, atau kolah yang kita bikin dari tembok. Nah, itu kemudian kata kolah itu barangkali kata serapan yang aslinya itu berasal dari kata serapan. Wal kathiru, adapun air itu bisa masuk kategori air yang banyak. Ulatani apabila dia mencukupi 2 kolah, fa'athar atau lebih banyak. Al-qalilu, air yang sedikit tadi, ya tanah jasu menjadi najis, biwuku'in najasah, dengan masuknya barang-barang yang najis, fihi di dalam air tersebut. Wa illam yataghayyar, meskipun airnya itu tidak berubah. Jadi mohon maaf nih, kita punya mangkok, ada airnya, tiba-tiba kena, mohon maaf nih, kejatuhan kotoran burung. Kejatuhan kotoran burung, airnya sih tidak berubah, masih tetap bening gitu. Nah, dia tetap dihukumi sebagai air yang sedikit dan jadi najis. Artinya apa? Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wal ma'u katsir, adapun air yang banyak, la yatanajas, tidak menjadi najis. Kalau kemasukan kotoran tadi, illa idza taghayyara, kecuali kemasukan najisnya sangat besar begitu ya, misalnya
Tiba-tiba ada kerbau masuk kolam, nah kemudian dia buang hajat di situ, kolamnya jadi berubah warnanya jadi hijau misalnya. Nah, ini dia yang jadi penyebab. Ida tawayya rotomuhu, kemudian berubah rasanya, yang semula rasanya tawar jadi agak-agak asin misalnya. Aulamu, warnanya yang tadinya bening jadi hijau tadi. Aurihuhu, atau baunya yang tadinya ya nggak ada baunya sama sekali, tiba-tiba agak-agak gimana begitu. Nah, itu jadi air yang besar yang dua polah tadi menjadi ikutan najis, nggak bisa dipakai bersuci kalau terjadi perubahan baik dari sisi rasa, warna maupun baunya. Itu yang menjadikan airnya itu menjadi tidak suci. Jadi dalam Bulughul Maram disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini." Nah, ini tadi yang dasar dari hadis, air itu yang bisa untuk dipakai bersuci itu dua polah. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khobas. Jika air, tempayan air itu ukurannya dua polah, lam yahmil al-khobas, maka tidak akan terkena khobais atau kotoran atau najis. Bafilafdin lam yanjus, tidak najis. Jadi ini dikeluarkan oleh Imam Hadis Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dalam kitab Bulughul Maram yang lain juga disebutkan, idza istaiqadha ahadakum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina. Kalau kalian barusan bangun tidur, disarankan untuk tidak langsung mencelup tangan kita itu ke dalam wadah air. Hatta yaghsilaha talakan, sehingga tangan kita ini dicuci dulu 3 kali. Nah, ini kan luar biasa. Sebelum ada COVID 14 abad yang lalu, kita sudah ada kriteria bagaimana bahkan dari bangun tidur kita sebaiknya kalau mau cuci muka segala macam itu tangannya ini dicuci dulu 3 kali dan tidak cukup sekali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian itu bermalam. Nah, kan namanya orang tidur, kita nggak tahu tangannya mungkin bergerilya kemana. Jadi itu harus makanya ketika bangun tidur kita dianjurkan untuk tidak langsung memasukkan tangan kita itu ke dalam wadah air. Kenapa? Kalau wadah airnya itu dimaksudkan untuk berwudu, begitu nanti kemasukan, mohon maaf kalau tangan kita ada najisnya, kan jadinya airnya jadi air mutanajis, kena najis, tidak bisa dipakai untuk wudu. Pengertian dua polah yang praktis itu ini diberikan oleh Pak Kiai Afifuddin Muhajir dalam kitab Syarah Takrib. Wa hiya tusawi mi'atain. Dua polah itu sama dengan 200 wasab'ina dan 70. Apa ukurannya? Literon, dalam ukuran liter. Wa qadarhuma bil musahah fi makanin murabba. 270 itu kira-kira itu tempat murabba itu kira-kira kubus ya. Segi 4 itu diraun warubba, masing-masing panjang lebar dalamnya itu dirok warubba, 1 dirok plus 1/4-nya. Kalau dikatakan dalam sentimeter itu 91 cm,8. 91, jadi nggak nyampe 1 meter ya. Nggak nyampe 1 meter. Jadi panjang lebar dalam kira-kira 91 cm. 91 cm itu tadi. Nah, itu kira-kira disejajarkan dengan 2 pola. Finniyati wa tartib, pasal atau berubah chapter yang berbeda
chapter yang ketiga terkait dengan an-niyat. Apa itu an-niyat? An-niyat itu qasdusy'. Qasdusy' itu artinya menyengaja melakukan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, yang diiringi dengan amalannya. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu ada di dalam hati. Jadi di hati masing-masing. Wa talaffudzu biha sunnatun, adapun melafalkannya. Misalnya mau wudu, kemudian nawaitul wudu'a ila akhiril niyat, atau misalnya mau sholat asar, usolli fardhu asri arba'a rakaat misalnya. Itu melafalkan niat itu, kalau menurut kitab fikih ini, sunnatun adalah sunnah. Jadi kitab fikih ini masuk kajian kitab fikihnya Syafi'iyah. Jadi mungkin bisa jadi berbeda dengan kitab fikih yang lain, terutama yang Malikiyah. Wa waktuha, adapun waktunya niat, inda ghusli awwali juz'in minal wajib. Nah, ini saya menduga tadi saya motong niatnya ini terkait sebelumnya ada bab terkait wudhu ini mestinya. Jadi dia mau mengatakan waktu niat itu pertama kali ketika kita membasuh muka dalam wudhu ya, di dalam wudhu. Artinya kalau di dalam kegiatan yang lain, kalau mau sholat, ya di awal sholat ketika kita mau angkat takbiratul ihram, niat. Apakah semua niat itu harus di awal dilakukan? Apa boleh kita melakukan niat itu di tengah-tengah jalan? Nah, ini pertanyaan. Nanti barangkali ada teman-teman yang mau jawab, kita simpan dulu pertanyaan. Kemudian, nah terkait niat. Niat ini menjadi bagian yang paling sentral di dalam kegiatan ibadah. Karena kalau ibadah tidak ada niatnya dan tidak mengikuti yang dicontohkan Rasul, ada kemungkinan ibadahnya itu tidak bisa diterima atau tertolak. Maka Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari menempatkan niat itu di bagian paling awal ketika beliau memulai menuliskan narasi hadisnya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ilallah ila ma hajar ilaih. Itu adalah sebuah hadis yang sangat terkenal dan saya yakin di antara kawan-kawan sudah banyak yang hafal dan sangat familiar dengan itu. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau kita hijrah, di situ menggunakan kata hijrah, artinya berbuat baik atau berbuat segala sesuatu yang membawa kemanfaatan bagi semua orang, banyak orang. Tapi diniatkannya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk dunia yang dia kejar, tetapi untuk wanita yang mau dia nikahi, maka yang dia peroleh hanya sebatas dunia maupun wanita yang menjadi tujuannya, tidak lebih. Jadi pahalanya tidak ada di situ, tetapi niat duniawinya di depan. Maka di sini penting sekali menempatkan niat di atas segala kegiatan yang kita lakukan. Oke, itu terkait niat. Terkait niat tadi, ini saya ambilkan referensi yang berbeda. Jadi dari kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwaidiyah. Disebutkan di sini, innal fuqaha, sesungguhnya para ahli fikih, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Fil hukmil taklifi litalafud biniyah. Di dalam hukum taklif terkait melafalkan atau membaca niat.
Fadhahaba al-Hanafiyatu fil Mukhtar. Beberapa golongan Hanafiyah, Imam Hanafi yang terpilih, jadi beberapa. Jadi yang pertama, tadi pertanyaan pertama, gimana kalau kita bepergian membawa persediaan air yang terbatas, kebetulan kemudian kita pengen bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi agama itu pada dasarnya memberikan kemudahan dan kita diminta untuk menghindari doror. Doror itu sesuatu yang kemungkinan membawa resiko. Jadi kaidah fikihnya kita menghindari doror. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih Pak, kalau kita persediaan airnya terbatas, maka nyawa kita itu jauh lebih berharga daripada untuk bersuci. Karena itu maka istinja itu diperlukan. Makanya kita masih bisa pakai batu. Jadi nggak perlu pakai air. Bahkan ketika kemudian misalnya sudah istinja, kemudian kita merasa, wah kalau aku menggunakan naik gunung, mau menggunakan air untuk wudhu, khawatir habis ntar untuk minum. Maka kita bisa melakukan tayamum di situ kalau memang kita meyakini bahwa mendapatkan air di situ sangat sulit. Yang terkait pertama dengan apakah bisa menggantikan istinja itu dengan tisu. Jadi tadi alat yang di dalam fikih ini kan istilahnya kajian untuk memahami. Jadi fikih itu berasal dari kata faqih, fiqh, artinya memahami, untuk understand. Jadi memahami di sini diberikan kepada para ulama, musonif, orang-orang yang sudah mendalami kajian-kajian itu, dengan kemudian mereka bisa mendapatkan apa itu hukum dari yang tersurat maupun yang tersirat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah di situ terlihat misalnya di dalam alat untuk istinja itu ada hajar maknawi, ada hajar yang batu yang benar-benar batu bentuknya, ada barang yang diserupakan hukumnya dengan batu. Yang kita bahas di fikih tadi itu baru batu dalam bentuk sebenarnya. Tetapi ada yang barang yang jamit. Jamit itu sifatnya agak konkret ya, bukan cairan gitu. Nah, termasuk di situ karena dia jamit, itu termasuk tisu. Selama syaratnya ya, selama tisunya itu suci. Artinya dia tidak kena najis. Kalau tisunya sendiri kotor, ya, dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Supardi, bagaimana kalau kita mengambil air wudhu di tempat yang berbarengan dengan ada toiletnya. Kita tidak yakin apakah di situ itu bersih atau tidak. Masjid-masjid yang baik, dia akan memisahkan antara toilet dengan tempat wudhu supaya menghilangkan keraguan. Nah, kalau memang kita di situ ragu, masalahnya begini, kalau di rumah sendiri kita bisa memastikan ya, oh itu memang hanya untuk itu, dan tidak banyak tercecer istilahnya hadas kemudian berceceran di situ dan kita benar-benar membersihkannya dengan baik. Tapi kalau di tempat publik, nah ini kadang kita tidak bisa menjamin karena yang menggunakan area itu banyak orang.
Nah, disitulah mungkin namanya menjaga sesuatu dari kemungkinan dari hal yang tidak dengar itu lebih diutamakan. Jadi kalau misalnya Pak Pardi merasa wah itu kemungkinan akan bercampur seperti itu, ya mending dipastiin. Paling tidak kalau mau masuk ke situ Pak Pardi ya pakai alas kakinya gitu ya, supaya kaki kita tidak terkena najisnya di situ. Kalau kita ragu, kita ambil yang paling banyak kira-kira yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya ini sudah 3 atau 4 ya, wah ragu, ya udah tambahin 1. Tapi nanti setelah di akhir rakaat sudah tahiyat, kita kemudian dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya adalah kita membaca doa karena kita itu lupa. Subhanaman layanamu walayasu, bacaannya begitu. Subhanaman layanamu walayasu. Maha suci Allah, maha suci engkau Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Jadi baca doa sujud sahwi di akhir tahiyat. Jadi pas tahiyat sebelum salam, tahiyatnya udah selesai nih, baca sebelum salam, kita sujud sekali, kemudian bangkit lagi, kemudian sujud lagi, terus kemudian begitu sujud yang kedua kita bangkit, langsung assalamualaikum. Itu membaca sujud sahwi tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, kira-kira begitu. Jadi kecuali kalau kita sedang mengimami, kalau mengimami kan biasanya makmumnya mengingatkan. Nah, jadi seketika itu langsung dibetulkan gitu. Jadi rakaatnya insya Allah sesuai dengan yang diketahui oleh jamaah yang lain. Tapi kalau kita sendiri, ya kita sujud sahwi. Tapi kalau misalnya begitupun misalnya biasanya imamnya juga akan sujud sahwi di akhir. Nah, kita makmumnya juga ikut mengikuti. Kira-kira itu Bu Silvi, terima kasih. Jadi Nabi itu pernah melihat orang sholat itu ngebut, kemudian belum minta kamu sholat lagi karena dianggap belum sholat. Kemudian sholat lagi, ngebut lagi, terus kemudian selesai sama Nabi dibilang kamu sholat lagi. Artinya apa? Nabi melihat bahwa sholat yang dia lakukan itu baru dalam bentuk fisiknya saja, hatinya belum sholat. Nah, bagaimana kalau sering juga ini? Saya juga mengalami. Jadi kita sudah salam terlanjur, tetapi teman kita yang di sebelah itu mengatakan, Pak, tadi kayaknya Bapak kurang 1 rakaat. Ya udah, kita bangkit lagi, kita sholat tambah 1 rakaat. Nah, nanti pas pada waktu rakaat terakhir kita membaca sujud sahwi tadi. Sujud sahwi. Jadi kita tambahin 1 rakaat, pas bagian terakhir kita baca sujud sahwi sebagai tanda bahwa kita ini memang lupa. Kira-kira begitu Pak Aris. Terima kasih. Ini bagus ya, tapi ini kaitannya untuk mendapatkan barokah dari air Zam-Zam. Karena kecuali kalau kita di tanah suci mau wudhu pakai air Zam-Zam bisa, ya. Tapi kalau itu kita ada di Indonesia gitu, kita berhemat dengan cara yang tadi Pak Heri sampaikan itu, air Zam-Zam itu dianjurkan untuk diambil katakanlah 1 sendok dicampur dengan air yang lain, itu untuk diambil berkahnya. Tapi tidak berarti kalau misalnya mohon maaf air galon itu kemudian menjadi suci. Air galon itu bisa menjadi suci, kita lihat dulu asalnya bagaimana. Jadi kan tadi ada air besar satu banyak sama air yang sedikit. Air banyak itu intinya adalah 2 kolam. Kalau Pak Heri misalnya pernah datang ke masjid di Demak, Masjid Agung Demak, itu adalah masjid kuno yang di mana dia masih menerapkan air 2 kolah itu tadi. Jadi kalau sekarang kan masjid-masjid rata-rata sudah pakai keran nih, begitu mau wudhu langsung dibuka kerannya, udah di situ. Nah,
Di Masjid Demak itu setahu saya dulu terakhir ke sana saya masih melihat, jadi mereka yang wudhu disediakan tempat kayak kolah tuh yang panjang gitu, di mana mereka menggunakan air itu bareng-bareng. Nah, ada sebuah penjelasan di situ. Jadi air itu kalau sampai 2 kolah, dia itu meskipun dipakai untuk bersuci, itu masih bisa dipakai lagi untuk bersuci bagi orang yang lain. Jadi ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci, dan sebagian ulama mengatakan airnya masih tetap suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Nah, tetapi ketika kita menggunakan air lebih dari dua pola atau lebih, itu tadi menjadikan airnya tetap bisa dipakai untuk bersuci. Meskipun oleh banyak orang, selama airnya tadi itu tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Kecuali kalau tiba-tiba karena kemasukan apa yang berubah warnanya, nah itu yang menjadikan dia tidak suci. Satu lagi terkait berkahnya tadi. Mungkin ini adalah bagian dari resep yang diberikan orang tua zaman dulu. Jadi beliau zaman dulu itu kan istilahnya membawa air zam-zam itu belum dibatasin ya, karena mereka membawanya pakai kapal laut. Jadi ada orang itu membawa jerigen yang isinya 40 liter. Terus apa yang dia pakai dengan air zam-zam itu? Ternyata dia lakukan itu untuk banyak hal, seperti salah satunya adalah suwuk. Tahu suwuk, Pak? Suwuk itu kalau kita punya anak, mau usia 2 tahun disape, supaya dia, mohon maaf, tidak kembali menyusui ibunya. Nah, itu salah satunya itu adalah oleh orang itu diambilkan dari tadi itu air zam-zam yang 40 liter yang dia simpen itu. Setiap ada orang minta, ambil air putih, dibacain doa Al-Fatihah plus air zam-zam dimasukkan di situ meskipun cuma sedikit. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, air zam-zam itu berkahnya sesuai dengan permintaan yang minum. Dan saya pernah menjadi saksi oleh orang itu ya. Jadi ada orang pasien itu datang ke rumah orang yang menyimpan air zam-zam ini dengan itu. Jadi dia itu mengabarkan kalau istrinya itu mau melahirkan tapi kesulitan. Sama orang tersebut dikasih air tersebut, dibaca di Fatihah, kasih air zam-zamnya, terus kemudian dikirim. Suatu ketika setelah beberapa bulan orang itu datang mencari bapaknya tadi. Tapi yang menemui anaknya. Ditanya, bapaknya ada? Oh, enggak ada. Kenapa? Sudah enggak ada. Waduh, saya terlambat berarti. Saya ingin mengucapkan terima kasih waktu pas itu istri saya lagi mau melahirkan dan kesusahan itu, justru dia bisa lancar persalinannya ketika saya mendapatkan air putih yang diberikan oleh bapak yang katanya diberikan air zam-zam. Nah, ini salah satu berkahnya, berkah dari air zam-zam. Jadi kalau air zam-zam, jadi menurut saya sangat sayang kalau dipakai untuk berwudu ya, karena lebih banyak manfaatnya kalau kita minum. Gitu. Kalau berwudu kita di sini berlimpah-limpah air yang lain. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Jadi kembali saya setuju dengan apa yang Pak Matnur sampaikan, bahwa ibadah atau mengajak dakwah itu memang harus merangkul. Dan ini terutama untuk anak-anak. Jadi kalau disebutkan boleh memukul, sekali lagi memukul itu bukan istilahnya yang kira-kira menyakiti yang bersangkutan. Memukul itu ya hanya sekedar untuk memberikan istilahnya peringatan, nah kamu sudah saatnya sholat, kenapa kamu belum sholat misalnya. Jadi akan lebih baik sekali kalau kita punya atau kita kembangkan cara untuk merangkul anak-anak itu. Makanya saya senang sekali kalau melihat ada masjid
di mana orang tua yang anak-anak ini kalau di masjid saya di Depok itu mereka kan di rumah orang tuanya belum datang dari kantor. Terus kemudian mereka datang sendiri ke masjid. Biasanya mereka datang ke masjid itu saya lihat mereka itu karena di situ mereka menemukan komunitasnya. Nah, anak yang lain banyak. Jadi mereka senang itu. Tapi kita yang tua itu kadang merasa ini mengganggu. Karena kadang-kadang memang keterlaluan. Disinilah kita perlu menyampaikan kepada takmir dan kepada yang lain. Kita itu seharusnya bersyukur anak-anak itu meskipun rame, meskipun nakal, mereka masih mau ke masjid. Karena 5-10 tahun mendatang, kalau mereka tidak ada di situ, berarti penerus di masjid itu nggak ada. Jadi di situ perlu namanya kawasan child friendly gitu kira-kira. Nah ini belum banyak Pak yang mencoba melihat gitu. Saya sering melihat kalau istilahnya memperingatkan itu istilahnya menghardik beneran gitu. Dan itu menurut saya kayaknya kurang pas gitu. Harus dengan cara yang baik-baik namanya. Nah, makanya ada yang saya salut gitu. Ada kalau nggak salah pernah membaca. Jadi mereka menyediakan hadiah untuk anak-anak itu. Datang ke masjid sendiri hadiah Pak. Artinya apa? Jadi ini menafsirkan pendekatan lama dengan sesuatu yang jauh lebih simpatik dan mungkin itu akan lebih memberikan efek yang akan selalu diingat oleh anak-anak ketika mereka menjadi dewasa. Karena kalau mereka sudah dewasa, apalagi sudah ngerti menggunakan ponsel segala macam, mereka ke masjid itu bisa dihitung lagi gitu. Nah, pada saat-saat mereka masih girohnya, semangatnya ke masjid masih tinggi, jangan sampai kita lupakan, apalagi kita lakukan hal-hal yang kekerasan yang menimbulkan mereka itu kapok atau tidak pengen lagi datang ke masjid. Oke, sekali lagi saya terima kasih diingatkan Pak Matnur, terima kasih atas masukannya. Salam. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Bayi Lutfi Hamidi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga kita bisa terus istiqomah melakukan aktivitas-aktivitas mencari ilmu seperti ini. Mari kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman boleh. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, insyaallah kembali 2 minggu yang akan datang. Matur nuwun sangat. Siap.